Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Tentunya sudah siap ya adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya belajar kita diberi kelancaran oleh Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon, pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengait lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendembulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak yang besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Nah, dari cerita yang sudah kakak bacakan, pastinya adik-adik sudah dapat menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya ya. Nah, nanti ide pokoknya silahkan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat.
Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Sekarang, mari kita belajar mengenai ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Ciri yang kedua yaitu keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Ciri yang ketiga yaitu keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Kemudian, ciri yang keempat yaitu keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Sungguh banyak sekali ya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau mode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil, dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai.
Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya khususnya bagi perkembangan alat transportasi, terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Sampai di sini sudah paham ya adik-adik? Sekarang siapa yang sudah tahu mengenai keputusan bersama? Apa ya keputusan bersama itu? Keputusan bersama merupakan sesuatu yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu dengan berbagai pertimbangan, pemikiran, dan penelitian untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang, tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Mengingat negara kita adalah negara Pancasila, hal yang harus diperhatikan dan nilai yang tinggi harus sesuai dengan Pancasila. Sekarang kakak akan memberikan contoh bentuk-bentuk keputusan bersama dalam musyawarah di lingkungan sekolah, antara lain yang pertama, pemilihan ketua OSIS, yang kedua, pemilihan ketua kelas, yang ketiga, pengambilan keputusan rencana perpisahan sekolah, yang keempat, pengambilan keputusan biaya pembangunan sekolah, yang kelima, pengambilan keputusan atas nilai siswa. Yang keenam, keputusan bersama dalam hal kelompok kebersihan kelas. Sekian materi dari kakak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya ya adik-adik. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.